negara-negara Sunni di Timur Tengah tidak ada satupun yang mendukung Iran. Karena Iran adalah sebuah negara Islam Syiah. Sunni dan Syiah sampai kapanpun ya mungkin nggak akan pernah bisa ketemu tuh dalam sejarah Islam ya. Iya. Karena punya kepentingan berbeda. Jadi ada sejarah yang kita nggak bisa lepas. Kenapa harus dukung gerakan rakyat Iran hari ini? Karena ini simbol antara terang melawan gelap. Saudara-saudara kita yang percaya di Iran itu sedang membayar harga. Shalom God Lovers, senang sekali saya Pendeta Martin Hareva kembali menyapa Anda dalam Diaspora TV Talk Show. Ruang dialog iman, sejarah dan realitas dunia yang kita jalani hari ini. God Lovers, dunia hari-hari ini sedang menyaksikan Iran di titik persimpangan. Gelombang protes rakyat, krisis ekonomi, penindasan negara, ancaman geopolitik, dan ketegangan global yang melibatkan Amerika, Eropa, Rusia, dan China. Namun, bagi banyak orang Indonesia, situasi Iran sering dilihat secara sederhana dan emosional. Iran dianggap membela Palestina. Iran dianggap simbol perlawanan terhadap Israel. Iran dianggap mewakili dunia Islam. Pertanyaannya, apakah realitasnya sesederhana itu? Ketika rakyat Iran dipukul, dipenjara, dibungkam, bahkan dibunuh oleh negaranya sendiri, siapa yang sebenarnya kita bela? Negara, ideologi, atau manusia? God Lovers, sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa iman tidak boleh mematikan nurani dan politik tidak boleh membungkam kemanusiaan. Kita menolak segala bentuk persekusi terhadap siapapun, termasuk saudara-saudara Kristen dan rakyat sipil yang tertindas. Kita berdiri di pihak kebebasan, martabat manusia, dan kebenaran. Hari ini kita tidak datang untuk propaganda, bukan untuk membela rezim, dan bukan untuk menebar kebencian. Kita datang untuk bertanya dengan jujur, Iran di persimpangan, siapa yang seharusnya kita bela? Dan telah hadir bersama kita narasumber kita yang kompeten, mantan muslim, hamba Tuhan, dan mahasiswa Pasca Sarjana di Hebrew University bidang Jewish and Biblical Studies, Pendeta Arif Mirjaya. Sebelum kita memulai dialog ini, mari kita menundukkan kepala sejenak. Kita berdoa agar Tuhan memberi kita hati yang jernih, pikiran yang terang, dan keberanian untuk berdiri di pihak kebenaran. Kita berdoa ya Pak Arif. Mari Pak. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami boleh bincang-bincang mengenai situasi dan keadaan negara Iran. Apakah kami membela ataukah kami harus bersikap lain? Kami mohon Roh Kudus menuntun kami di dalam pembicaraan ini dan memberkati narasumber kami, hamba-Mu Bapak Pendeta Arif Mirjaya. Berkati juga semua yang menyaksikan tayangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita masuk ke percakapan yang penting dan serius hari ini, izinkan saya mengingatkan God's lover dan sahabat-sahabat semua. Jangan lupa like, komen, dan share talk show ini agar semakin banyak orang yang bisa mengikuti diskusi yang jujur dan mencerahkan. Dan bagi Anda yang baru bergabung, silahkan subscribe dan follow Diaspora TV di YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook. Supaya tidak ketinggalan setiap dialog iman dan isu global dari perspektif Kristiani.
Pak Arief, 2 tahun lalu Bapak sempat membahas tentang Iran dalam khotbah di Persekutuan Jalan Lurus dan ditayangkan oleh Diaspora TV. Ya, Pak Arief masih ingat ya? masih. Nah, kita coba saksikan tayangannya sebentar. Persia hari ini adalah Iran. Nah, ini menarik ya, di Iran hari ini lagi bergejolak. Ya. Kalau kita mungkin nggak banyak di internet kita ya, tapi di luar sana saya begitu banyak dapat informasi. Setiap hari ada demonstrasi besar-besaran. Perempuan-perempuan Iran menolak memakai jilbab. Ya, karena ada kasus seorang perempuan itu dipukulin sama polisi di sana. Ya, karena akhirnya mereka semua berontak hari ini. Sebelum revolusi Iran, ya, Iran itu negara modern yang begitu luar biasa, ya, dan begitu moderat, ya, karena zamannya Reza Pahlavi waktu itu sebagai raja, ya, kemudian dikudeta lewat revolusi Iran oleh Ayatullah Khamenei. Nah, Khamenei kemudian salah satu mahasiswa yang terlibat dalam penyerangan kedutaan besar Amerika itu adalah Mahmud Ahmadinejad, dan dia pernah jadi presiden, ya. Baik, God lovers, mari kita mulai percakapan kita. Pak Arief, di Indonesia banyak orang otomatis membela Iran karena dianggap pembela Palestina dan musuh Israel. Bagaimana Pak Arief melihat hal ini? Ya, sebenarnya ya kalau kita lihat ya, hal itu terjadi karena keawaman orang Indonesia melihat geopolitik di Timur Tengah. Ya, pokoknya selama dia musuh Israel, ya kita dukung. Padahal negara-negara Sunni di Timur Tengah tidak ada satupun yang mendukung Iran. Karena Iran adalah sebuah negara Islam Syiah yang punya catatan sejarah yang brutal, ya, di dalam Islam, ya. Jadi kalau kita flashback lagi dalam sejarah, ya, bahwa orang-orang Syiah yang kemudian juga orang-orang Khawarij, ya, yang dituduhkan itu yang terlibat pada pembunuhan dua khalifah, yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Ini sejarah Islam. Sejarah Islam, ya, sejarah munculnya kelompok Syiah dari situasi politik di masa lalu, ya, antara Sunni dengan Syiah, ya. Jadi kalau kita relate ke sejarah, ke historis, ya, Ahlul Kitab baik Kristen ataupun Yahudi, tangannya bersih, ya, dari dosa pembunuhan khalifah. Ya, tapi orang-orang Syiah, ya, di masa lalu punya sejarah tangannya berlumuran darah karena membunuh dua khalifah tadi, ya. Nah, ini jadi sejak itu situasi politik Timur Tengah itu udah terbelah. Ya, gitu. Nah, tapi kita ketahui akhirnya rezim Sunni Muawiyah, ya, yang akhirnya memenangkan peperangan, ya, bahkan membunuh Ali bin Abi Thalib dan juga membunuh cucu dari Nabi Muhammad, yaitu Hasan dan Hussein. Ya, dan itu ada sebuah peristiwa besar di Karbala, ya, yang ada di Irak, ya, yang dijadikan tempat suci oleh orang-orang Syiah. Oh, justru itu dijadikan tempat suci. Iya, Para tempat pemberontak Syiah ini, ya. Iya, di masa lalu, ya, gitu, Iya. ya. Imam Hussein dan Imam Ali itu begitu dimuliakan. Ya, keturunannya Ali bin Abi Thalib, ya, karena Ali adalah sepupu, ya, jadinya dari Nabi Muhammad, dan dia menikahi anak dari Nabi sendiri, gitu, ya. Nah, jadi memang sejarah menantu akhirnya, ya. Dan jadi sejarah panjangnya, ya, yang orang harus pahamin di situ. Ya, Sunni dan Syiah sampai kapanpun, ya, mungkin nggak akan pernah bisa ketemu tuh, ya, dalam sejarah ini Islam, ya. Karena punya kepentingan berbeda. Nah, jadi kita lihat bahwa problemnya tuh bukan asli tentang mendukung Palestina atau lawan Israel sebenarnya. Ya, jadi kalau kita lihat Iran dibiarkan berperang sendiri melawan Israel. Negara-negara Sunni nggak mau terlibat. Iya, termasuk Indonesia adalah Islam Sunni, ya. Iya, tapi di Indonesia blunder karena mereka nggak ngerti, nggak ngerti sejarah antara
Sunni Syiah. Ya. Banyak Muslim di Indonesia yang tidak mengerti tentang sejarah Iya. Sunni dan Syiah ini. Iya, makanya hari ini ketika rezim Islam Syiah Iran ya, itu justru berperang melawan kekuatan Islam negara-negara Sunni. Gitu ya. Dimusuhin oleh negara-negara Islam Sunni. Sunni ya, karena ya bahkan secara ekstrim orang-orang Syiah tuh menghina sahabat-sahabat Nabi. Gitu ya. Bahkan secara ekstrim mereka juga menebarkan kebencian dan mereka juga tidak percaya Ka'bah. Gitu. Ya, mereka lebih mengutamakan untuk pergi ke Karbala dibandingkan ke Ke Mekah. Mekah. Ya. Oh gitu ya. Ya. Jadi mereka punya Punya Ka'bahnya sendiri di sana. Iya, dan punya doktrin yang agak berbeda ya. Oh begitu. Dibandingkan Apakah karena Sunni. letak geografis Indonesia jauh dari Iran sehingga orang-orang Muslim di Indonesia nggak paham hal ini? Bukan tentang letak, itu tentang bagaimana mau belajar apa enggak. Itu ya. Itu ya kalau saya lihat ya gitu. Nah, jadi akar itu udah lama ya. Hari ini misalnya Yaman ya. Yaman itu adalah tempat perang saudara antara ajang kontestasi perang antara Sunni dan Syiah. Yaman. Tapi yang sekarang menang rezim Syiah di Yaman ya. Jadi orang-orang Yaman yang jadi Habib lalu datang ke Indonesia ini Syiah atau Sunni dia? Oh, mereka masih Sunni. Oh, masih Sunni. Ya. Ini kan peristiwa masa lalu kan mereka migrasinya kan. Kalau yang sekarang berkuasa ini kan perang waktu beberapa tahun lalu ketika Houthi atau kelompok milisi Syiah ya yang tahun 2015 waktu itu ya menguasai Yaman ya, menguasai Sanaa dan kemudian berkuasa di sana dan akhirnya membentuk rezim baru di sana. Dan itu semua didukung oleh Iran. Jadi Iran punya kepentingan buat melemahkan posisi Saudi Arabia di selatan Arab. Gitu, karena Saudi Arabia adalah Sunni. Gitu. Jadi mereka sendiri sesama negara Arab sebenarnya saling berperang juga gara-gara latar belakang ini ya, Syiah dan Sunni ya. Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat Persia, kalau Iran dia bukan Arab sebenarnya. Ya, Persia bukan Arab. Kalau Yaman betul memang dia Arab Selatan ya. Tapi Persia itu udah bangsa yang berbeda. Beda ya. Tapi mereka dulu mengalami Arabisasi dan Islamisasi. Dulu waktu kedatangan Islam ya. Islam disebarkan lewat conquer, peperangan, menaklukkan Jazirah Arab sampai wilayah Persia. Itu waktu itu. Sehingga mereka juga menggunakan tulisan Arab dan lafal-lafal Arab tapi dalam bahasa Persia. Bahasa Farsi atau ya orang Iran rata-rata tidak mau disebut sebagai orang Arab. Ya, karena dari mereka, sanalah muncul orang-orang Majus ya. Ya, orang Majus juga aslinya di sana ya. Nah, kita perlu paham sejarah panjang itu ya. Karena peradaban Persia dulunya jauh lebih maju dibandingkan peradaban Arab. Ya. Salah satu bahasa yang diserap ke dalam bahasa Arab itu adalah Firdaus. Kata Firdaus. Itu bahasa Persia aslinya. Dalam bahasa Inggris kata Firdaus tuh mengalami perubahan bunyi menjadi Paradise. Dari kata Firdaus. Iya. Artinya adalah taman yang indah. Artinya. Itu. Ya, Pak Arief, banyak orang melihat Iran sebagai pembela Palestina dan simbol perlawanan terhadap Israel. Namun pada saat yang sama, kita melihat laporan luas tentang penindasan rakyatnya sendiri. Termasuk perempuan, mahasiswa, dan minoritas agama. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menilai sebuah rezim yang berbicara atas nama agama dan keadilan global, tapi pada saat yang sama melukai martabat manusia yang menurut iman Kristen diciptakan menurut gambar Allah. Ya, nah kita harus paham ya secara geopolitik ya, Iran sebenarnya boleh dibilang bukan negara demokrasi. Kenapa? Karena ada absolute
power yang lebih tinggi, yaitu kepemimpinan seorang imam. Hmm. Kalau dulu dipimpin oleh Imam Khomeini, sekarang Imam Ali Khamenei. Ya. Oh. Jadi kita bisa lihat di sana negara itu diatur berdasarkan keputusan dan keinginan tertinggi dari Imam Syiah tadi. Ya. Hmm. Nah, jadi mereka sebenarnya absolut, ya, Mm-mm. Islam, kerajaan Islam absolut yang berlatar belakang Syiah, gitu Ya. ya. Nah, jadi kalau isu Israel, yaitu isu bersama tuh istilahnya. Mereka harus ikut juga karena seluruh Islam juga di awal-awal itu kan anti dengan Israel kan. Hmm. Nah, tapi hari ini negara-negara Sunni mulai sadar dan banyak di antara mereka justru menandatangani bergabung dalam Abraham Accord, Iya. yaitu sebuah inisiasi perdamaian antara negara-negara Islam Sunni dengan Israel. Hmm. Sedangkan Iran masih berambisi untuk menjadi aktor tunggal di Timur Tengah, Oh. ya, yang dia bisa mengontrol situasi Timur Tengah. Di Timur Tengah ini ada dua kekuatan yang memiliki nuklir. Hmm. Yang pertama adalah Israel, yang kedua adalah Syiah, Iran. Hmm. Problemnya adalah yang satu Israel dan negara demokratis, artinya tidak ada keputusan absolut. Ya. Hmm. Netanyahu tidak bisa meletupkan bom nuklir itu tanpa persetujuan dari Knesset, Hmm. misalnya, ataupun dia mendeklarasikan perang tanpa persetujuan dari Knesset, Hmm. yaitu anggota parlemennya Israel. Ya. Sementara di Iran, karena dia adalah absolut, ya, keputusan itu ada di satu orang. Iya. Ya, Imamnya dan bisa memerintahkan. iya, dan itu sangat berbahaya ya ketika Iya. kekuatan absolut. Karena kalau saya mengutip kata-kata Lord Acton, power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Hmm. Ya, jadi kekuasaan itu cenderung korup, ya. Iya. Dan kekuasaan yang absolut udah pasti korup, gitu. Hmm. Nah, yang terjadi hari ini adalah ketika kegerakan gelombang demokrasi terjadi di Iran, ya, justru direspon oleh pemerintahan yang korup dan juga otoriter itu dengan kekerasan. Ya, Hmm. mereka Iya. membantai, bahkan saya dengar informasi sampai ribuan. Ya, memang Wow. dibantai ya itu. Nah, gerakan ini tidak muncul tiba-tiba. Hmm. Ya, jadi memang ada sebuah ketidakpuasan karena ada dalam sistem Islamik yang begitu otoriter, ya, dengan doktrin Syiah yang begitu keras, ya, Iya. sehingga menciptakan sebuah dialektika kritis di antara anak-anak muda generasinya yang sekarang, ya. Hmm. Nah, triggernya adalah ketika seorang pemudi atau perempuan muda, ya, Hmm. itu digebukin di kantor polisi, ya, karena Wow. dia melepaskan jilbabnya, ya. Dan itu dianggap tidak manusiawi. Dan pemerintah melakukan impunity, pemerintah Iran melakukan impunity, membiarkan itu, gitu ya, dianggap sebagai sesuai dengan aturan Syiah Iya. mereka, ya, sehingga kemudian itu menjadi represif dan menjadi opresif. Nah, di balik itu semua kita perlu tahu, ya, bahwa dalam mungkin 10 tahun yang lalu, ya, kita ada banyak pengungsi asal Iran Hmm. yang keluar dari Iran karena mau lepas dari pemerintahan Syiah yang otoriter. Ya, Hmm. mereka begitu kejam, Ya. ya, di sana. Jadi begitu mereka sampai di sini, banyak kemudian mengalami pertobatan dan menerima Yesus, Oh. sehingga dibaptis di sini. Hmm. Tapi ketika mereka gagal dapat negara ketiga, Ya. ya, untuk sebagai status refuginya mereka, Hmm. sebagian besar tuh kembali ke Iran dengan iman mereka yang baru. Oh. Ya, sehingga kalau kita bisa lihat di balik ini semua, Hmm. ada sebuah kegerakan besar dari orang-orang percaya, Hmm. ya, yang betul-betul sedang mengalami sebuah movement transformation Ya. spiritual di Iran. Hmm. Kalau kita lihat simbol-simbol dari rezim Islam itu ditumbangkan oleh orang-orang yang udah percaya, ya. Hmm. Mereka melepas jilbab, Iya. hijab, Iya. ya.
lalu menumbangkan patung lambang negara Iran yang sebenarnya itu kan tulisan Allah ya dalam bahasa Arab ya, Iya, itu iya. digulingkan oleh mereka ya. Jadi menurut Pak Arief nih mereka melebur ke dalam Ya, masyarakat yang demonstrasi ini ya, ya, para demonstran. ya, kalau kita lihat ya dalam sebuah transisi bangsa, dalam setiap perubahan transisi bangsa, itu selalu ada anak-anak Tuhan yang bekerja. Ya, yang Hmm, pertama mendekonstruksi cara berpikir mereka. hmm, Ya, karena kita terbiasa dengan cara berpikir kritis, mhm, ya, karena kita biasa untuk fact finding, misalnya mencari kebenaran, ya, mencari truth, ya, iya, mencari justice, ya, itu iya, nilai-nilai yang memang diajarkan dalam nilai-nilai mmm, kekristenan. Ya, bahwa iya, kita harus dapat the truth, dapat mmm, kebenaran. iya, Because the truth will set you free. Wah, itu mmm. kita diajarkan begitu di dalam Iya benar, Alkitab, kita ya. bilang begitu ya, Ya, so kebenaran memerdekakan. betul ya. Jadi, kalau kita bicara tentang freedom ya, itu inspirasi yang paling luar biasa adalah yang Yesus ajarkan Mhm, sebenarnya ya. iya, Nah, inspirasi ini adalah nilai-nilai ini yang kemudian membuat, Eropa itu menjadi begitu maju dan terbuka. mmm, Ya, iya, karena dapat inspirasi dari hal-hal seperti ini gitu ya. mhm, Makanya universitas-universitas hebat di seluruh dunia itu adalah dibangun oleh, orang-orang Kristen iya, dan Harvard sendiri adalah universitas Kristen mhm, awalnya gitu iya, ya. Kalau kita ngelihat gitu. Nah, gerakan ini begitu masif ya. mmm, Jadi pada situasi ada pertobatan iman, iya, itu akan selalu mengikuti tuh mmm, ya. Begitu juga Indonesia tahun 98. mhm, Ya, ada sebuah krisis, tapi di iya, saat bersamaan ada sebuah gelombang movement pertobatan yang luar biasa, ya. mhm, Dan saya percaya ini juga sedang terjadi di Iran, ya. Ini bukan politik mmm, biasa, ya, tapi ini juga bagian dari kegenapan nubuatan yang saya yakini. Di dalam mmm, Alkitab diceritakan bahwa Tuhan tuh akan me-restore, ya. mmm, Memang akan menghajar Elam, katanya. Elam itu adalah Persia. iya, Ya. Nah, tapi itu juga gambaran utuh tentang Tuhan lagi bergerak nih, ya, mmm, mmm, dan lagi mau karena dia mau merestorasi, iya, Persia hari ini mhm, gitu, mhm, yaitu Iran gitu. iya, iya. Itu Pak Martin. Jadi ada sebuah rahasia yang mulai tersingkap ketika mereka lari dari negaranya untuk Hmm, mencari kebebasan, hmm, lalu sempat ke Indonesia ya, sebagian, hmm, dan mereka kembali lagi, ya, tapi dengan hati yang baru. dengan hati yang baru, dengan pemahaman yang baru, Iya. pikiran yang baru, Hmm. dan mereka mulai mengimpartasi banyak orang tentang Hmm. freedom. Iya. Tentang kebebasan. Mhm. Yang paling utama adalah kita tahu bahwa di dalam Kristus ada Iya, kebebasan. iya, Ya, iya. Nah, gitu. menurut Pak Arief, kenapa Iran sering dipersepsikan Mhm, mewakili Islam yang mmm, melawan Barat dan Israel? mmm. Padahal dunia Islam sendiri sangat beragam dan tidak satu suara dalam menghadapi Barat dan Israel. Betul ya, kalau kalau kita lihat ke sana sih, malah negara-negara Sunni nggak ada satupun mendukung Syiah, Hmm, ya. Kalau kita lihat ya, kenapa, proksinya Syiah, proksinya Iran, mhm, di selatan itu ada Houthi dengan di Yaman itu, dan mhm, Arab Saudi sangat terganggu. Karena mmm. mereka targetnya menghancurkan Ka'bah. Oh gitu. Targetnya Syiah ya kalau bisa dihancurkan Ka'bah itu, Hmm, targetnya Syiah. Nah, lalu di utara mereka, ada di Syria yang begitu mhm, kuat tadinya, dengan rezim mmm, Bashar Assad ya, dan Hezbollah yang ada di sana, di mmm, Lebanon juga Lebanon. ya. Nah, itu juga proksinya Iran. Di Irak mereka sangat kuat. Irak itu Mmm, mayoritas Syiah. mmm, Tapi semasa Saddam Hussein berkuasa, Saddam Hussein itu Sunni. mmm, Jadi dia oh, orang minoritas yang berkuasa di atas mayoritas. oh, Gitu loh. Karena Saddam Hussein Sunni, mhm, tapi dia dari partai sosialis, mmm, yaitu partai Baath ya. iya, Nah, waktu Saddam Hussein digulingkan oleh, mhm, Amerika, iya, yang paling senang itu ya Iran.
Karena udah berpuluh-puluh tahun mereka perang lawan Saddam Hussein nggak pernah menang. Oh. Ya. Nah, ketika kemudian itu jatuh, Baghdad jatuh, ya, makanya kemudian kelompok Sunni yaitu ISIS muncul. Ya, karena mereka nggak ini bukan tentang politik juga, tapi tentang ideologi nih. Jangan sampai kemudian Syiah itu begitu kuat, gitu loh. Bahkan kalau dia udah bersatu dengan Syria, ya, di Syria juga ada dulu banyak dipengaruhi oleh Syiah sangat kuat, gitu ya. Jadi mereka muncul di antara on the between, ya, mereka muncul di situ untuk memecah kekuatan Syiah, karena negara ISIS itu banyak didukung oleh Saudi Arabia juga, ya, dan ya, nah itu juga ini peta geopolitik yang harus kita pahamin, ya. Iya. Nah, Hezbollah juga punya kepentingan buat yang which is disupport oleh Syiah Iran, ya. Terakhir Hamas itu bekerja sama dengan Syiah. Makanya kemudian Saudi Arabia marah dan nggak setuju untuk mendukung Hamas. Makanya Saudi Arabia istilahnya itu membiarkan, ya, membiarkan Israel menghancurkan Hamas dan Gaza. Ya, karena negara-negara Sunni nggak mau Syiah terlalu kuat. Jangan sampai Jordan negara Sunni. Apa hubungannya para pimpinan Hamas dengan Qatar? Kan mereka tinggal di sana. Ya, di Qatar itu hub. Jadi Qatar itu hub bagi kekuatan, bagi transit bagi Hamas dan penghubung kepada Iran. Karena posisinya dekat dengan Iran di Selat Hormuz. Ya, itu hubnya mereka di sana. Ya, jadi mereka banyak tinggal di sana dan juga intelijen Iran juga banyak ada di Qatar. Qatar itu ngambil peran mencoba menjadi mediator, ya, bukan menjadi mediator, mungkin saya boleh bilang broker, ya, broker untuk kepentingan ekonominya dia juga, ya, gitu. Yang pertama minyak Iran juga mau nggak mau harus keluar lewat mereka juga, gitu ya, dan pembelinya ya kita tahu dari China, dari Rusia dan sebagainya, gitu ya. Nah, Arab Saudi nggak terlalu suka sama Qatar karena kedekatannya dengan Iran. Nah, waktu Hamas itu dulunya Arab Saudi adalah tempat aman bagi Ikhwanul Muslimun dan Hamas dulunya, ya. Tapi ketika Hamas merasa bahwa negara-negara Sunni tidak mendukung mereka, akhirnya mereka berpaling ke Syiah. Justru itu memberi lebih marah lagi orang-orang Sunni. Nah, sekarang presiden Syria yang sekarang, ya, itu adalah orang Sunni. Ya, dan padahal dulu kekuatan Syiah ada di situ. Dulu ya sangat kuat Syiah di Syria. Ya, tapi setelah Bashar Assad ditendang keluar, sekarang berganti dengan rezim yang baru, ya, dan presiden yang sekarang, pemimpin Syria yang sekarang adalah orang Sunni. Jadi nggak heran uangnya Iran selama ini mendukung teman-teman mereka yang ada di Houthi, Yaman, Hezbollah, termasuk Hamas. Ya. Jadi ini baru aja ya kalau Hamas, ya. Ya, karena sebelumnya kan mereka juga emang dapat dukungan dari Sunni kan, karena emang aslinya Hamas Sunni aslinya. Gitu. Nah, Pak Arief, apakah membela perjuangan Palestina itu otomatis berarti membela pemerintah Iran dan semua kebijakannya? Nggak otomatis sebenarnya, ya. Tapi hari ini kalau kita ngomongin Palestina, ya, ada dua kubu, ya, yaitu kubu Fatah yang dipimpin oleh presiden Palestina dan diakui oleh Israel, ya, dan mereka punya wilayah otoritas Palestina dan Mahmud Abbas, ya, dengan kubu Hamas. Jadi Hamas itu hanya salah satu partai politik, ya, di Palestina, dan wilayahnya Hamas hanya ada di Gaza. Oh gitu. Ya, sedangkan wilayah yang lebih luas lagi itu wilayah
Palestine Authority yang di bawah Mahmud Abbas, ya itu jauh lebih luas. Iya. Dan itu mereka punya agreement dengan Israel, ya, tentang pembagian devisa, pajak, pariwisata dan sebagainya, gitu ya. Jadi Oh. ya sebenarnya, ya kalau itu bisa dilakukan dengan damai, kita mendukung ya. Ya, tapi kan kampanye Hamas berbeda, ya. Hamas kepentingannya apa? Hamas kepentingannya buat ya menghancurkan Israel, ya, bukan hidup bersama dengan Israel, gitu. Jadi seperti kepanjangan tangannya Iran ya? Memang akhirnya Hamas dipakai sebagai proksinya Iran, gitu. Melawan Israel. Melawan Israel dan melawan Sunni juga, gitu. Iya, iya. Nah, rasanya hal-hal seperti ini jarang terungkap, sehingga banyak orang-orang di Indonesia salah paham dan mendukung yang salah, berpihak ke yang salah begitu ya? Iya, karena memang ini orang Indonesia ini kan taklid buta orang Indonesia. Nggak ngerti persoalan, pokoknya dibilang Islam sama. Padahal kalau kita bedah berbeda, Iya. ya, gitu. Pengajarannya berbeda. Orang-orang Syiah nggak percaya sunnah, ya, dan mereka karena kata Sunni dari ahlu sunnah wal jamaah, gitu ya, bahwa mereka percaya kepada sunnah dan hadis, ya. Tapi Syiah nggak mau mereka. Ka'bahnya berbeda, Berbeda, ya. Nah, berarti kiblatnya beda juga? setahu saya sih ya, kalau mereka itu mungkin masih sama ya. Tapi mereka berharap itu sebagian itu sebenarnya menghadap ke Karbala, yang ekstrim ya. Iya, iya. Makanya istilahnya ada istilah mereka juga disebut sebagai Khawarij. Khawarij itu yang keluar sebenarnya. Gitu loh. Jadi ya itu sekali lagi itu sebenarnya istilah politik ya di dalam Islam itu ya. Ya, ya. Gitu. Baik, Pak Arief, apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam Iran hari-hari ini terkait dengan protes rakyat, krisis ekonomi, harga-harga melambung, dan penindasan negara terhadap rakyatnya? Kita bisa ngelihat hari ini adalah kegagalan sistem rezim otoriter. Ya, Oh, yang di bawah kegagalan di bawah Imam Ali Ali Khamenei. Khamenei ini ya. Jelas-jelas ya mereka itu nggak punya kepentingan mensejahterakan rakyat. Kepentingannya adalah untuk perang. Kepentingannya adalah buat doktrin agamawi mereka. Ya, gitu. Mereka memilih melawan negara-negara Sunni misalnya. Ya, mereka memilih untuk menghancurkan kekuatan-kekuatan Islam Sunni misalnya. Ya. Nah, ini yang sebenarnya akhirnya menyeret rakyat Iran ke dalam jurang yang berbahaya. Ya. Ya, dibandingkan harus mensejahterakan rakyat, mereka memakai uangnya buat pengayaan uranium, buat nuklir. Ya, padahal uangnya itu bisa dipakai untuk stabilitas ekonomi. Dibandingkan situasi kayak sekarang, mereka mementingkan militer. Iya, sama kasih uangnya ke Iya, proksi-proksi mereka. proksinya di negara-negara Ya, lain. itu. Nah, itu yang sebenarnya hari ini membuat ya kita tahu karena mereka bukan negara demokratis. Ya, jadi berbahaya ya ketika sebuah negara ya tidak demokratik ya itu bisa sebenarnya itu bisa menjadikan apa ya sebuah poros kekuatan yang bisa membawa bangsa itu ke dalam jurang ya karena nggak ada yang bisa kontrol. Iya ya, Nah, padahal Iran ini kan negara kaya, kaya minyak. Kenapa ya, rakyatnya jadi susah? ya bahkan di Teheran sendiri listrik itu udah susah katanya. Ya itu kan berarti kan kegagalan rezim yang anti kritik. Ya, nah masyarakat yang di bawah simpel aja. Kalau mereka dikasih kebebasan, dikasih demokrasi, dikasih freedom, ya mereka punya opsi, ya punya opsi, punya ruang yang lebih luas, ya dan tapi ya kalau dalam sistem negara yang otoriter ya sulit ya selama negara itu masih otoriter ya. Opsinya apa? Ya harus berubah rezimnya. Iya. Ya, karena dalam sistem demokrasi ya, harus ada namanya the supreme of public interest.
keinginan tertinggi masyarakat. Oke. Nah, dalam sistem otoriter nggak ada itu keinginan masyarakat, itu keinginan tertinggi imam. Wah, itu berbahaya kan, absolut berarti kan ya. Nah, dalam demokrasi ya, the supreme of public interest itu value-nya itu dari mulai menciptakan social legitimate, jadi legitimasi sosial terhadap kekuasaan. Nah, social legitimate ini ya kemudian masuk ke fase berikutnya menjadi formal legitimate, legitimasi formal. Gimana caranya? Bahwa demokrasi harus mampu menciptakan hukum agar negara bisa stabil, begitu ya. Nah, kalau dalam sistem otoriter ya, sistem otoriter itu akhirnya suka-sukanya imam. Ya, dan itu sangat berbahaya. Nah, kita tahu demokrasi itu bukan seberapa cepat keputusan itu dibuat, tapi bagaimana keputusan itu dibuat. Nah, di Iran itu nggak terjadi itu bagaimananya. Wah, udahlah suka-sukanya imam. Nah, itu lagi. Ya, jadi sebenarnya ya makanya saya katakan kalau hari ini kita mau bahas satu-satunya negara yang paling demokratis di Timur Tengah, Israel. Oh, Ada gitu ya. pemilunya. Negara lain tuh nggak ada pemilunya. Nggak ada ya di Timur Tengah ya, Nggak cuma ada. Israel. Iran ada pemilunya, tapi keputusan tertingginya di tangan imam tetap, gitu ya. Nah, Gitu. hari ini banyak rakyat Iran termasuk perempuan, mahasiswa, dan minoritas agama justru jadi korban pemerintahnya sendiri. Ya, Kenapa suara-suara ini jarang terdengar di dunia muslim termasuk di Indonesia? karena di Indonesia itu apa ya? Indonesia ini kan persnya agak-agak dikuasain oleh mainstream ya, kelompok-kelompok mainstream ya, artinya konglomerat yang juga cari-cari aman. Ya, di Indonesia tuh paling gampang ngontrol pers karena udah tahu pemiliknya siapa. Ya kan? Kalau mereka nggak bisa dikontrol, diganggu aja bisnisnya. Di Indonesia seperti itu ya. Jadi Nah, diinjak aja kakinya ya. iya, gitu. Akhirnya ya sebenarnya ini agak miris juga ya, gitu. Karena salah satu pilar demokrasi sine qua non yang mutlak harus ada adalah pers yang bebas. Ya. Nah, jadi berita tentang Iran ya, saya ngomong 2 tahun yang lalu belum ada berita tentang Iran ya. Tapi saya punya sumber-sumber di sana yang memberitahukan saya ya, apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi hari ini, bagaimana ini segala macam ya. Nah, jadi di Indonesia itu disortir juga dan nggak nangkep juga gitu ya. Nah, hari ini ketika pembantaian terhadap ribuan massa demonstran di Iran terjadi, Indonesia juga diam aja. Gitu ya. Iya, ratusan Diam korban aja loh. gitu. Bahkan akhirnya yang dituduh siapa? Donald Trump disalahin. Iya. Ya kan gitu. Saya ingat ya Israel. ketika waktu zaman tahun reformasi 98, kami pun dulu mahasiswa dulu dituduh sebagai, kalau nggak dituduh sebagai antek asing, CIA, apalah segala macam ya. Lalu kami juga dituduh sebagai komunis, dikomuniskan. Itu komunis itu katanya. Pasti itu labelnya. Ya kan? Gitu. Nah, jadi sistem otoriter selalu seperti itu. Ya. Yang rezim itu lupa adalah bagaimana masyarakat itu ternyata mampu merubah kondisi subjektif mereka menjadi kondisi objektif. Ya, sehingga ketika terlalu lama dikekang di dalam sebuah sistem yang begitu otoriter ya, yang begitu kaku dan begitu keras gitu ya, orang sampai ke titiknya dan kondisi itu jadi matang. Dan semua prasyarat itu terpenuhi akhirnya. Ya gitu. Saya sih nggak yakin Donald Trump itu bisa nyuruh jutaan orang Iran turun ke jalan. Iya. Kenal juga Isunya enggak. begitu ya. Karena bukan Donald Trump yang menentukan masa depan Iran, tapi rakyat Iran sendiri yang menentukan masa depan Iran.
Ya. Hmm. Sama seperti kita tahun 98, Iya. ya. Dibilang enggak, tapi kita sendiri menentukan ya. Iya. Kalau dulu 98 belum terjadi, ya ini partai politik ini nggak ada seperti sekarang. Ya, partai politik kan numplangnya belakangan, dapat Iya. durian runtuh. Hmm. Ya, gitu loh. Jadi Cuma ada 3 partai dulu ya? iya, karena nggak ada yang berani bikin partai kan. Ya. Nah, Iya. lalu bisnis juga nggak akan seperti sekarang terbuka. Bisnis itu akan dikuasai oleh keluarga cendana sampai 7 Iya. turunan mungkin. Kalau kita waktu itu tidak bergerak, Iya. ya gitu. Artinya apa bedanya dulu dengan sekarang? Sekarang nggak lebih baik. Orang ada bilang begitu mungkin. Tapi saya bilang, ya nggak lebih baik dalam konteks apa? Ya, karena ada orang tukang kayu yang nggak punya basis politik apa-apa bisa jadi presiden. Ya. Artinya orang punya kesempatan equal, gitu ya, chance ya. Terlepas dia ada isu apa segala macam itu ya urusan lain gitu Iya, ya. iya. Tapi hari ini tahun 99 ya, yang jadi anggota dewan itu banyak orang-orang nggak jelas. Ya, yang bekas preman di lapangan, di jalan, Iya, segala macam. benar. Karena tiba-tiba partainya menang misalnya, punya partai dan masuk mereka. Artinya demokrasi selalu membuka ruang bagi siapapun untuk bertarung. Tapi otoritarianisme tidak membuka ruang itu. Ya, kalau misalnya nggak ada reformasi 98, ya mungkin tuh airline kita cuma punya Garuda, Merpati, sama Simpati. Iya, iya. Nggak boleh tuh yang lain tuh. Iya, Gitu, nah. iya. Tapi demokrasi membuka ruang bisnis, pendidikan, membuka ruang ekonomi, membuka ruang politik, dialog. Memang menyebalkan. Capek. Tapi kalau disuruh memilih kembali ke sistem otoriter atau demokrasi, saya tetap milih demokrasi. Ya, karena di situ saya bisa bertarung. Iya, semua orang punya kesempatan Semua orang yang punya sama. kesempatan yang sama. Nah, Gitu. bicara tentang politik, bicara tentang masyarakat yang miskin tertindas di Iran. Nah, bagaimana kondisi kebebasan beragama di Iran? Khususnya bagi orang Kristen dan mualaf dari Islam. Oh susah, udah pasti masuk penjara ataupun dibunuh. Oh gitu ya. Iya. Jadi mereka yang kembali ini selama ini hanya bergerak di bawah tanah ya? Di bawah tanah. Tapi luar biasa impartasi mereka. Menurut catatan beberapa lembaga, termasuk lembaga-lembaga Kristen teraniaya, Ya. Iran itu sedang mengalami transformasi spiritual luar biasa. Oh, ada Ya. isu 1 juta orang Kristen di sana. Betul ya. 1 juta orang terima Yesus. Ya. Itu betul. Anggaplah dari 10.000 pengungsi yang ada di sini, Iya. 10%-nya 1.000 ya Pulang ke sana. Iya, anggaplah yang pulang ke sana nggak nyampe 1.000 ya. Iya, iya. 1%-nya 100 orang Iya. dan terima Yesus. Baru dari 1 Indonesia. Belum negara-negara lain. Belum negara lain. Ya. Kita ngelihat nih Tuhan lagi betul-betul bergerak buat Persia. Karena ada janjinya. Sejarah Alkitab menceritakan hubungan Persia dengan Israel itu luar biasa. Ya. Di sana ada makam Nabi Daniel, ada makamnya Esther di sana. Iya. Ya. Betul. Karena di Persia itulah ya. Karena ketika Persia menaklukkan Babylon ya, dan Cyrus the Great membolehkan Israel pulang ya. Bahkan Alkitab menyebutnya the anointed one. Ya. Jadi ada sejarah yang kita nggak bisa lepas. Kenapa harus dukung gerakan rakyat Iran hari ini? Karena ini simbol. Ya, simbol antara terang melawan gelap. Dan mereka membayar harga itu. Saudara-saudara kita yang percaya di Iran itu sedang membayar harga. Bahkan mungkin sebagian mereka ikut tewas. Mungkin. Menjadi martir di sana. Iya, iya. Itu gitu. Nah, jadi Pak Arief, ini sangat menarik ya. Karena di permukaan bagi khususnya orang Indonesia ini sangat tertutup keadaan dan kondisi Iran hari ini. Iya. Ya. Nah,
Apakah mungkin seseorang yang anti Israel secara politik, tapi tetap tidak bisa membenarkan penindasan rakyat oleh rezim Iran? Iyalah, jadi begini maksudnya ya. Kalau misalnya kita benar-benar genuine, Hmm. ya, hati kita benar-benar genuine bicara tentang humanity, Hmm. ya, bicara tentang demokrasi, ya. Seharusnya kita berani speak up, Hmm. ya. Tapi Ya. kalau kita nggak genuine, memang kepentingannya berbeda, ya kita akan diam, Hmm. Ya. gitu ya. Tapi kita bisa lihat tuh, ya. Kita bisa punya indikator, orang-orang yang diam nih siapa? Oh, ketahuan lah, ya. Emang mereka nggak genuine bicara tentang kemanusiaan di Gaza. Mereka nggak genuine bicara tentang kebebasan di Gaza. Hmm. Apa mereka tahu di Gaza itu orang-orang diintimidasi oleh Hamas? Kan mereka diam juga, Hmm. ya. Ya, bahwa orang-orang Gaza udah muak terhadap Hamas Hmm. yang begitu Ya. otoriter dan kejam, Betul. merampas bantuan, ya, Hmm. ngebunuhin orang yang berbeda pendapat dengan Iya. mereka, ya. Hmm. Mereka diam, ya, karena mereka Ya. nggak genuine artinya. Ya, mereka speak Hmm. up tentang Palestina itu memang campaign, ya, Hmm. keberhasilan campaign, gerakan anti-Semit, anti-Israel. Gitu. Tapi Hmm. mereka nggak ngelihat di dalam itu bahwa begitu banyak persoalan yang rakyat Gaza sendiri menderita dengan keberadaan Iya. Hamas. Ya. Betul. Nah, hari ini juga di Iran mereka diam. Ya. Hmm. Biarpun udah dengar misalnya ribuan orang tewas, Ya. ya. Tapi ujung-ujungnya apa? Ya, bahasa Betawi bilang buang badan. Hmm. Nyalahin Donald Trump gitu ya. Oh. Padahal yang punya peluru adalah tentara Iran. Iya. Ya, yang punya senapannya tentara Iran, yang Hmm. nembak tangannya tentara Iran. Ya. Kenapa Masih aja disalahin Donald Trump. kenapa cari kambing hitam ya? Iya, itu karena ketidakmampuan mereka lagi sebenarnya. Jadi bayangkan Oh. ya, situasi ini sudah dari 2 tahun. Hmm. Mereka pikir dengan kekerasan yang mereka jalani bisa meredam ya. Hmm. Ternyata selama 2 tahun nggak bisa. Malah tambah banyak Iya, ya. bocoran informasi ke dunia luar. Ada seorang penjaga toko yang dia menari, Hmm. ya, tradisional Iran, ya. Itu ditangkap, digebukin sampai mati. Wow. Ya, karena dianggap laki-laki tidak boleh menari Oh. menurut tradisi Syiah. Padahal budaya asli. Budaya asli Parsia. Ya, karena budaya aslinya dianggap tidak sesuai dengan tradisi Syiah. Iya, iya. Ya, akhirnya dia dibunuh, Hmm. dieksekusi. Gitu. Nah, Pak Arief, di titik apa pembelaan terhadap lawan geopolitik Israel berubah menjadi pembenaran terhadap kekerasan dan persekusi? Ya, ketika mereka nggak lagi mementingkan demokrasi. Ya, artinya kita tahu bahwa nggak genuine tuh pembelaan mereka. Ya, itu benar-benar pure politik buat mereka. Iya. Ya, kita orang-orang yang nggak pure politik tapi bicara demokrasi, ya, akhirnya kita ngomongin hakikat. Ya, demokrasi itu ada, kalau saya mengutip Samuel Huntington dalam bukunya ya, ada sine qua non yang mutlak harus ada. Ya, yang pertama apa yang mutlak harus ada? Pemilu katanya. Ya, memilih pemimpin tertinggi, bukan pemimpin di bawahnya. Pemimpin tertinggi itu harus dipilih dalam pemilu yang terbuka. Ya. Kenapa? Karena itu jadi tadi the supreme of public interest, keinginan tertinggi dari masyarakat. Nah, agar presiden dan pemimpin tertinggi itu boleh menciptakan hukum. Jadi masyarakat memberikan legitimasi sosialnya kepada dia, dan dia membalasnya dengan legitimasi formal, mengatur hukum. Ya. Nah, yang kedua adalah demokrasi itu harus ada civil society. Ya. Kalau nggak ada civil society itu bukan demokrasi, itu rezim otoriter. Ya. Cina misalnya nggak boleh ada civil society, cuma satu partai aja. Ya, apakah demokrasi? Ya bukan, nggak bisa gitu ya. Nah, itu mutlak harus ada. Di Iran nggak bisa. Kamu harus ikut satu komando juga ya. Otoriter ya, sentralisme. Nah, yang ketiga adalah pers yang terbuka.
di Iran itu nggak ada sama sekali. Ya, Hmm. dikontrol oleh pemerintah. Iya, Ya, nah semuanya bahaya. dikendalikan. Iya, gitu. Yang keempat adalah hukum yang adil dan terbuka, peradilan yang adil dan terbuka. Nggak ada Nggak lagi. ada juga, gitu loh. Jadi nggak memenuhi itu syarat-syarat itu, Iya. ya, syarat-syarat sine qua non demokrasi, Mhm. gitu ya. Nah, di sini jadi masalah buat kita, Iya. ya. Gitu. Demokrasi itu memang nggak bisa langsung jadi, itu sebuah proses, Hmm. ya, sebuah proses dan tapi sekali lagi saya bilang ketika prasyarat itu nggak dipenuhin, ya nggak ada demokrasi, Hmm. gitu. Ya, ya. Nah, sebagai orang Kristen nih Pak Arief, bagaimana kita membedakan antara solidaritas politik dan panggilan moral untuk membela manusia yang tertindas? Sebenarnya itu sangat sederhana. Hmm. Karena Yesus pun udah ngasih clue. Hmm. Aku datang untuk orang-orang yang tertindas, dia bilang. Hmm. Ya, ya, Hmm. jadi harus paham ini ya bahwa kita ada encouragement dari Tuhan Yesus sendiri ya. Hmm. Nah, satu lagi yang harus kita pahamin adalah yang lebih dahsyat adalah tentang kasih. Hmm. Kayak apa sih kasih itu? Ya. Nah, Alkitab itu menuliskan tentang crime by omission. Ya, dalam hukum internasional ya itu diturunkan, diterjemahkan sebagai crime by omission. Apa itu crime by omission? Kejahatan berdiam diri. Ya, jadi kalau Alkitab bilang jika kamu tahu berbuat baik, berbuat benar, tapi kamu tidak melakukannya, kamu Iya. berdosa. Iya. Ya, artinya apa? Itu kita melakukan sebuah kejahatan karena kita nggak ngapa-ngapain. Hmm. Ya, silence of the crime itu ya kejahatan berdiam diri namanya. Ya. Jadi ketika kita ngelihat di sana ada ketidakadilan, Iya. di sana ada ketidakbenaran, ya kita harus berbuat sesuatu, Mhm. ambil bagian di situ. Ya, apa respon kita? Ya, kita harus bicara tentang truth, tentang kebenaran di situ, tentang justice kalau perlu. Ya. Hmm. Kenapa truth and justice penting? Ya, keadilan dan kebenaran itu penting ya. Dan kasih ini berkolerasi. Ya, Alkitab ngajarin kita lagi ya bahwa keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya Tuhan. Ya, ketika keadilan itu nggak ada, hukumnya nggak ada, Iya. tahta Tuhan tuh goyah. Ini berlaku universal. Iya. Kalau di Indonesia keadilan itu nggak ada, hukumnya itu nggak benar, tahta Tuhan tuh goyah. Jadi keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta Tuhan. Ya. Lalu ada lanjutannya lagi. Kasih dan kesetiaan ada di hadapannya. Wah, ya. Jadi di dalam singgasananya Tuhan tuh, tahtanya Tuhan tuh dibangun dari keadilan dan hukum. Ya. Tapi kasih itu ada di hadapannya Tuhan. Ya. Nggak bisa terpisah itu berarti. Gitu loh. Makanya dalam sebuah sistem kita percaya ya, kalau sebuah negara demokrasi ya, hukum dan keadilannya itu harus benar. Nggak bisa enggak begitu. Hukum dan keadilan Harus benar. harus benar. Ya, dan sejalan dengan kasih. Sejalan dengan kasih. Ya. Nah, Pak Arief, jika ini sedikit meluas dari Iran. Kalau krisis Iran terus memburuk, bagaimana potensi keterlibatan Rusia, China, Amerika, dan Eropa bisa menyeret dunia ke konflik yang lebih luas? Ya, ini menarik ya. Kita udah sampai beberapa hari yang lalu, saya dengar Pak SBY sampai buat statement bersiap-siap untuk kemungkinan perang dunia ketiga, dia bilang gitu ya. Memang menarik ya. Waktu Bashar Assad Syria tumbang, ya, saya pikir akan ada sebuah konflik besar, perpecahan terjadi. Ya, tapi ternyata enggak. Ya, Bashar Assad tiba-tiba pergi kabur ke Rusia. Orang bertanya-tanya, kok bisa tiba-tiba dia kalah? Apa dia nggak punya kekuatan lagi? Bukan.
ternyata Rusia mencabut dukungannya. Ya, Oh. sehingga kemudian dia udah nggak punya lagi supporting system, Hmm. ya. Udah nggak punya lagi ini karena ada Iya, iya. kalkulasi-kalkulasi, politik internasional yang Rusia buat, Hmm. ya. Ya, karena, Rusia sedang perang dengan Ukraina, Iya. ya, atau boleh kita bilang sedang perang dengan Eropa sebenarnya. Hmm. Cuman front-nya ada di Ukraina, Iya. ya, belum kesebar ke tempat lain gitu loh. Apakah Rusia sanggup berperang sendiri? Hmm. Nah, ini juga satu pertanyaan gitu kan. Iya. Kenapa? Karena dia akan menghabiskan begitu banyak energi, ya. Hmm. Iya. Apakah pabrik-pabrik di Rusia punya kecepatan untuk membuat, pesawat-pesawat dan alat-alat tempur untuk persiapan perang? Kita nggak tahu juga. Hmm. Ya, semua lagi kalkulasi sebenarnya. Tapi yang hari ini jelas punya kekuatan adalah Cina. Nah, apa kepentingan Cina di Iran? Jelas Cina punya kepentingan buat minyak, Iya. ya, karena dia Hmm. negara industri dan dia butuh minyak. Kemarin tapi waktu Amerika menyerang Venezuela, Hmm. Cina nggak terlalu banyak ikut campur, Hmm. ya. Kenapa? Ternyata ada deal-deal ekonomi, bisnis, ya. Dengan Karena Venezuela itu terikat hutang sama Cina, iya. ya, Hmm. sampai ratusan triliun dolar, Makanya ya. minyaknya mengalir ke Cina. Iya, gitu. Nah, tapi ketika diambil alih Amerika, Cina bilang sama Amerika, mereka punya utang ke saya. Kalau Hmm. kamu ambil uangnya, bisa ribut sama saya nih nanti nih. Hmm. Ya, bagaimana? Akhirnya mereka pilih negara netral di antara itu semua, milih Qatar. Hmm. Jadi uangnya itu nggak diambil langsung Amerika, tapi disimpan di Qatar. Oh. Ya, dari Venezuela itu. Sehingga Hmm. Cina juga punya akses agar Venezuela membayar utang. Konsekuensinya Hmm. apa? Ya gua nggak ributin deh. Masalah Venezuela udah gitu Hmm. ya. Kita nggak akan berperang gara-gara itu, tapi Iya. bayar hutang ya gitu. Iya. 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 Nah, dalam situasi geopolitik selalu ada deal-deal itu, Hmm. ya. Dan kita ini nggak tahu dealnya apa dengan Iran, Iya. Iya. ya. Sebenarnya kalau Amerika mau, Israel mau menghancurkan Iran, itu udah terjadi beberapa bulan lalu ketika perang 12 hari. Hmm. 11 jenderal mati. Iya. Jenderalnya Iran mati, Hmm. ya. Dan fasilitas nuklir Iran hancur, Iya. ya. Kenapa nggak dilanjutin menjatuhkan rezimnya? Ya, karena pada waktu itu ternyata prakondisi perlawanan demokrasinya belum matang, Hmm. gitu loh. Iya. Rakyat belum benar-benar bersatu waktu itu. Iya. Artinya belum siap. Belum siap untuk melawan rezim di Iran. Jadi waktu itu kalkulasinya masih agak anomali. Nah, Hmm. yang sekarang yang saya dengar malah juga Israel meminta Amerika menunda serangan. Oh. Karena Israel yakin kalau diserang sekarang, Hmm. Iran itu akan desperate dan mungkin mereka akan menggunakan sisa nuklir mereka. Oh. Membabi buta jadinya Membabi ya. buta jadinya. Hmm. Ya, sehingga ada kalkulasi-kalkulasi Donald Trump Hmm. nahan diri. Hmm. Ya. Tapi yang jadi korban siapa kalau begitu? Ya yang di dalam Iran, kasihan. Iya. Gitu ya. Makin lama masyarakatnya makin banyak yang menderita ya. Ya, gitu. Nah, Nah, ada isu Pak yang saya lihat di media sosial bahwa rakyat Iran minta tolong supaya Amerika dan Israel menangkap Ali Khamenei ya. dan rezimnya. Iya, Itu benar nggak? betul. Tapi ya sekali lagi saya katakan, Israel sendiri menahan diri karena Hmm. mereka khawatir bahwa Iran masih punya sisa nuklir yang bisa mereka letupkan. Oh. Kekhawatiran mereka itu. Ya, karena Mhm. di Timur Tengah hanya 2 kekuatan itu yang punya. Mhm. Kalau itu terjadi, ya udah pasti perang dunia terjadi. Iya, Gitu. bahaya ya ini. Tapi sekali lagi itu penggenapan nubuatan berarti juga. Ya, bahwa Gog dan Magog itu Heeh. dari mulai Persia, Libya, dari utara itu semua Mhm. Rusia akan melawan Israel. Oh.
Itu. Artinya makin jelas nih akhir Mhm. zaman ya. Iya. Tapi Yesus bilang bukan itu baru permulaan katanya. Dia Iya bilang, iya, baru kamu akan awal ya. mendengar deru perang ya. Dan Mmm. itu baru permulaan. Ya, Mmm. ya, permulaan aja udah begitu. Ya gitu. Iya Jadi iya. kita bersiap-siap Mhm. gitu. Iya, sangat menarik ya, kalau Mhm. ini dihubungkan dengan akhir zaman ya. Betul, Nanti kita akan ngobrol juga itu ya. betul. Nah, Pak Arief, apakah dukungan Rusia dan Cina terhadap Iran itu murni ideologis atau lebih karena kepentingan kekuasaan dan ekonomi global? Nggak ada yang ideologis, Nggak ada ya? nggak ada. Ya, Hmm, semua itu masalah kepentingan. Ya, ya. Cina yang komunis masih ketemu dengan Syiah, Hmm, ya masih eh, apa namanya menjadi covering bagi Pakistan yang hmm, Islam dan hmm, juga bagi Afghanistan. hmm, Ya, nggak ada kepentingan ideologis. hmm. Ya. Iya, Jadi iya. kita harus bisa lihat bahwa memang global economy yang hari ini terjadi ya, sebenarnya porosnya itu cuma tiga, Hmm, Amerika, Eropa, dan Cina. Jadi di tahun 98 ya nggak ada yang tahu ekonomi Cina karena dia masih jadi negara tirai bambu yang tertutup hmm, ya. Nah, sebelum tahun 98 global economy itu ya dibangun dari negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua hmm, ya dari tahun 60, 70, 80 ya. Nah, ada program ya waktu itu adalah Marshall Plan salah satunya ya. hmm, Memberikan bantuan hutang kepada negara-negara eh, dari negara-negara pemenang perang. Ya, maka dibentuklah IMF dan World Bank. hmm, Lalu ada program namanya Structural Adjustment Program. Itu ngedorong foreign direct investment dari luar negeri ke negara-negara dunia ketiga. Nah, lalu ada yang disebut istilahnya dulu adalah NIES, Newly Industrial Estate Economy. Ya, NIEC ini ya. Nah, itu 8 negara dengan pertumbuhan ekonomi di atas 7%. hmm, Jepang, Korea Selatan, kemudian Taiwan, Filipina, Singapura, lalu Indonesia, sama Malaysia. hmm, Sama ya. Nah, ini di atas 7% ekonominya. Nah, sementara Cina kita nggak ada yang tahu ekonominya. hmm. Nah, negara-negara ini ekonominya dibangun dari hutang luar negeri. Iya. 30 tahun yang lalu. Tahun 98 hutang luar negeri itu semua jatuh tempo. Ya, yang paling parah Hmm, Indonesia kena. Kenapa? hmm, Nggak mampu bayar. iya, Ya. hmm, Jepang mampu bayar, Korea mampu bayar semua. Kenapa? Begitu dikasih hutang, kasih duit, bangun 10 pelabuhan, dibangun semua 10 pelabuhan. hmm, Sehingga itu menstimulus ekspor. Indonesia iya, dikasih duit 10 pelabuhan, yang dibangun cuma 2, yang 8 dikorupsi. Sehingga nggak mampu bayar. iya, Jatuh tempo, hancur. Akhirnya aset terpaksa digadaikan. Ya. hmm, Cina waktu itu sekali lagi nggak ada yang tahu. Ya. Sampai tahun 2000 nggak ada yang tahu. 2002 ya barulah Cina terbuka ekonominya. hmm, 2005 overheating 11%. uh, Kita belum pulih. Ya. hmm, Begitu terbuka, orang kaget semua. hmm, Hari ini ya kota Shenzhen yang berbatasan dengan hmm, Hong Kong Hong Kong, terdekat jauh lebih maju dibandingkan Hong Kong hari hmm, ini. Harga-harga jauh lebih murah dibandingkan Hong Kong. Sehingga hmm, keluarga istri saya kalau makan ya Shenzhen Shenzhen, lebih murah katanya. itu dekat, Dekat gitu. tinggal, Nah, itu hari ini Cina ekonominya overheat. hmm, Dahsyatnya minta ampun. hmm, Amerika bukannya takut karena tahu kekuatan Cina. hmm, Amerika itu karena nggak tahu kekuatan Cina aslinya. hmm, Ya. Jadi musuh yang nggak diketahui itu jauh lebih buruk. iya, Karena kita nggak mampu mempersiapkan diri. Sedangkan Rusia
Kita tahu ekonomi mereka juga kuat, tapi struggle-nya minta ampun karena mereka diisolasi terus, ya. Hmm, ya. Tapi Eropa Barat masih bergantung gas dengan mereka, gitu. Jadi kita lihat nih ya, secara geopolitik, geoekonomi, ya poros kekuatan Eropa, Cina, Amerika nih yang menentukan ya. Masalahnya sekarang Amerika sangat kuat. Eropa bersatu aja belum tentu bisa ngalahin Amerika. Hmm, Yang bisa ngebalance ya hanya Cina. Jadi masing-masing harus berpikir 1000 kali untuk declare perang. mhm. Ya. Iya, Kalau iya. Amerika perang terhadap Iran masih berani mereka. Tapi Hmm, Amerika declare perang terhadap Rusia dan Cina mungkin 1000 kali berpikir. mhm. Iya, iya, Itu ya. iya, iya. Jadi ini situasi dan kondisi sekarang ini seperti itu ya. Iya. Mhm. Nah, bagaimana posisi negara-negara Arab sendiri terhadap Iran? Dan kenapa banyak dari mereka justru waspada terhadap Teheran? Oh iya, karena mereka tahu kepentingannya Teheran. Hmm, Ya, kepentingannya Teheran menguasai Timur Tengah. Bahkan hmm, seperti saya bilang sebelumnya bahwa iya. kalau mereka bisa itu mindahin Ka'bah ke Karbala, mereka pindahin, Hmm, ya kan. Nah, jadi negara-negara Timur Tengah hari ini juga harus ambil sikap jelas, ya. hmm, Saudi Arabia jelas-jelas mereka ke Amerika, ya. Kuwait, ya, Bahrain dan sebagainya. Jelas-jelas mereka ya harus ambil sikap, ya. ya. Karena memang proksinya Iran itu sebelum-sebelumnya itu begitu kuat. Hmm, Ya, terutama pasca jatuhnya Irak, ya. hmm, Overthrow Saddam Hussein itu justru menguatkan mereka ya. Syiah Hmm. di situ ya. Nah, Nah, muncul isu Pak Shah Pahlavi, anak hmm, dari Reza Pahlavi. Reza yang digulingkan waktu itu. Ya, Itu digadang-gadang untuk memimpin Iran ke depan. ya mungkin sebagai ikon ya. Jadi Iran itu kan butuh figur pemersatu, Hmm, ya. Tapi apakah Iran modern akan kembali ke monarki? Nah, ini pertanyaan lain lagi, hmm, ya kan? Saya yakin bahwa Amerika tidak menginginkan ada monarki di situ. ya. Kalaupun didukung Amerika, Amerika maunya ada negara demokratis. Salah satu hal yang membuat kita dulu sempat mendapat dukungan Amerika adalah karena pasca Perang Dunia Kedua, Amerika menggugat negara-negara Eropa yang melakukan kolonialisasi. Hmm, Ya, dia ngebargain ke Inggris, ke negara-negara Eropa yang dijajah Jerman, dan hmm, tapi punya koloni yang luas. hmm. Ya, Amerika ngebargain, ya, Oh, bahwa setelah Perang Dunia Kedua, setelah saya bantu kalian, ya tatanan dunia nggak bisa sama lagi. hmm, Gitu. Kalian harus bisa membuka ruang buat kemerdekaan negara-negara. Salah hmm, satunya itu. Hari ini ketika kondisi Iran seperti ini ya, kita ngelihat bahwa memang pertama tapi yang paling awal Iran butuh figur pemersatu dulu. ya. Gitu loh. Figur pemersatu dan mereka melihat sosoknya itu ada di Pahlavi. Ya, Hmm, karena mereka memang dia punya sejarah ya. ya. Ya, bahwa dia Syah itu keturunan Syah yang berkuasa di Iran, gitu. Hmm, Gitu. Dan dijatuhkan tahun 79 lewat revolusi Islam Iran, dan jadi saya masih ingat waktu itu saya nonton TV bahwa hmm, Imam Khomeini pulang ke Iran dari hmm, pengasingan ya. hmm, Tapi sebelumnya itu kita tahu peristiwa penyerangan kedutaan Amerika di Tehran, ya. ya. Dan itu waktu itu yang terlibat paling utama adalah Ahmadinejad, Mahmud Hmm, Ahmadinejad ya, yang akhirnya jadi presiden ya. ya. Dia salah satu tokoh utama yang menyerang kedutaan Amerika di sana. Jadi saya sih ngelihat bahwa mungkin Amerika punya deal-deal lain ya. Ya. Ya, tetap kenapa? Ya karena emang kekuatan politik globalnya hari ini yang dominan adalah Amerika, Israel. Arab Saudi pasti akan senang kalau Hmm, Iran itu menjadi negara sekuler, mhm, ya. ya.
Artinya musuh utamanya yaitu Syiah udah bisa ditumbangkan gitu ya. Oh, iya, iya. Ada harapan tersembunyi juga di situ ya. Iya. Nah, dalam Alkitab, Tuhan berulang kali mengecam penguasa yang menindas rakyatnya sendiri. Bagaimana prinsip ini menolong kita membaca krisis Iran hari ini? Jadi kita penting juga makanya memahami bahwa Tuhan mau kita bisa membaca tanda-tanda zaman. Enggak. Ya, karena Tuhan udah bicara tentang justice, tentang law, tentang freedom. Ya. Nah, kalau kita belajar sejarah, prinsip-prinsip demokrasi yang kita pahami hari ini, ya, itu punya akar dari Romawi. Ya. Tapi ya juga kuat punya akar dari prinsip-prinsip dari Alkitab. Ya, salah satu tokoh utama yang mengajarkan tentang demokrasi adalah J.J. Rousseau di Prancis. Ya, nah beliau adalah seorang Calvinis yang sangat taat. Ya. Ya, jadi dia menulis buku Du Kontrak Sosial. Ya, bahwa pemerintah itu adalah sebuah kontrak sosial. Nah, J.J. Rousseau bicara tentang prinsip trias politika. Ya, trias politika itu menggambarkan 3 power, 3 otoritas. Ya, yang pertama adalah otoritas legislatif, ya, di parlemen. Yang kedua otoritas eksekutif, ya. Yang ketiga adalah otoritas yudikatif atau parakletos dalam bahasa Yunani. Ya, karena parakletos itu disebut advokat, pembela atau pencipta hukum. Ya. Nah, ini menggambarkan Roh Kudus. Otoritas eksekutif, ya, itu menggambarkan eksekusinya tuh oleh anak. Ya. Otoritas legislatif adalah bapak. Ya, jadi trias politika itu sebenarnya mengakar dari prinsip Trinitas. Ya, karena 3 fungsi otoritas yang berbeda. Ya, fungsi otoritas Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kita belajar dari situ sebenarnya ya. Makanya pilihan kita adalah demokrasi. Ya. Wah, itu sebuah sistem yang memang bisa diterima. Dan kalau boleh saya katakan tanda kutip Alkitabiah. Prinsip egaliternya ada di sana. Pak Arief, apakah sikap Kristen yang benar adalah memilih kubu politik atau berdiri di pihak kebenaran, keadilan, dan martabat manusia, siapapun korbannya? Ya, itu yang paling utama. Yang kedua itu ya. Kita nggak bisa masuk nyeret-nyeret orang dalam diskurs politik. Ya. Tapi prinsip-prinsip nilai-nilai kemanusiaan, justice, humanity, ya, itu yang prinsip-prinsip diajarkan oleh Kristus. Yang wrapping dari semua itu adalah prinsip kasih. Ya. Manifest dari itu semua adalah love your enemies. Di politik nggak bisa you love your enemies. Ya kan? Nggak bisa gitu. Tapi di dalam kekristenan, the most extreme part dalam hubungan itu adalah bagaimana mengasihi musuh. Which is kalau kita bilang hari ini impossible. Ya, itu nggak akan bisa dijalankan tanpa Roh Kudus. Apa pesan penting bagi orang Kristen Indonesia yang sedang bingung nih Pak Arief, antara simpati kepada Palestina, kebencian terhadap Israel, dan kenyataan pahit tentang penderitaan rakyat Iran? Ya, Tuhan punya janji buat Israel. Ya, kita boleh berdebat Israel yang mana, seperti apa, ya. Itu bisa kita diskurskan tuh. Tapi yang paling penting nubuatan-nubuatan bahwa janji keselamatan yang kita terima hari ini itu karena Israel. Ya, bahkan Yesus sendiri mengatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, kita harus paham dulu ini. Ya, baru kita masuk ke diskurs berikutnya. Israel yang mana? Ya kan? Yang mau belajar bisa datang ke diaspora. Nah, jadi bukan tentang benderanya Palestina atau benderanya
ini dan sebagainya, tapi Hmm, tentang hmm. kemanusiaannya. Ya. Ya, jadi tentang apa? Ya, pertama tentang bagaimana membawa mereka keluar dari kegelapan kepada Hmm. terang. Ya, gitu loh. Dan diskurs tentang terang dan gelap ini yang paling ideal kita sampaikan dalam sebuah koridor negara demokrasi. Ya. Hmm. Ketika dia ada di dalam sistem otoriter, terutama Hmm. yang anti demokrasi, otomatis itu ada di dalam otoritas kegelapan. Hmm. Ya. Hmm. Nah, kita lagi bicara tentang ini. Makanya diingatkan juga bahwa perang kita tidak lagi melawan darah dan daging. Ini prinsip yang paling utama buat kita. Ya. Ya, jadi jangan sampai jadi dilematis atau salah jalan. Ya, kembali lagi. Jangan bawa politik, Hmm. ya, tapi bawa Ya. tadi kasih tadi. Baik. Gitu ya. Hmm. Tuhan nggak punya janji tuh sama rezim otoriter dan sebagainya. Tapi Hmm. Tuhan janji sama orang-orang yang di lapangan, yang dibunuh, yang tersiksa, yang Hmm. teraniaya, yang kelaparan, yang tertindas, yang terpenjara, dan Tuhan punya janji itu buat mereka. Ya, Tuhan Hmm. nggak punya janji sama sistem-sistem duniawi itu, nggak ada itu. Ya. Gitu. Jadi keberpihakan kita jelas, Hmm. gitu, berdasarkan kasih. Iya. Ke siapa? Ke manusianya. Hmm. Gitu. Kasih membuat kita bisa memilih keberpihakan kita. Ya, Ya, dasarnya adalah kasih. kasih. Baik, terima kasih Pak Arif. Terima kasih. God lovers, hari ini kita belajar bahwa dunia tidak pernah sesederhana hitam dan putih. Semua negara bisa mengklaim membela Palestina, tetapi pada saat yang sama menindas rakyatnya sendiri. Sebuah rezim bisa berbicara tentang agama, namun melukai martabat manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Sebagai orang Kristen, kita tidak dipanggil untuk membela rezim. Kita dipanggil untuk membela kebenaran. Kita tidak dipanggil untuk mengidolakan kekuatan politik, tapi untuk berdiri di pihak manusia yang menderita. Alkitab tidak pernah memuliakan penindasan, tidak pernah membenarkan kekerasan atas nama iman, dan tidak pernah mengajarkan bahwa tujuan suci boleh menghalalkan cara yang kejam. God lovers, mendukung Israel tidak berarti menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Bersimpati kepada Palestina tidak berarti membenarkan tirani Iran. Dan mengkritik sebuah rezim bukan berarti membenci sebuah bangsa atau agama. Iman Kristen mengajarkan kita satu hal yang sangat jelas. Tuhan selalu berdiri di pihak yang tertindas, bukan yang menindas. Karena itu, di tengah dunia yang terbelah, kita memilih untuk berdiri di pihak kebenaran, di pihak kebebasan, dan di pihak kehidupan. Bukan karena kepentingan politik, tapi karena Kristus sendiri berdiri di sana. Terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Arif Mirjaya, atas penjelasan yang jernih dan berani. Dan terima kasih untuk God lovers dan sahabat-sahabat semua yang sudah menyimak dengan hati terbuka. God lovers, jika diskusi ini memberkati, jangan lupa like, komen, dan share. Supaya semakin banyak orang belajar melihat dunia dengan iman yang dewasa, bukan emosi yang sempit. Dan bagi Anda yang belum subscribe dan follow Diaspora TV, kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook. Jika ada di antara Anda yang memiliki pertanyaan, kesaksian, atau ingin berdialog lebih jauh, silakan hubungi kami melalui kontak yang tertera di layar. Saya Pendeta Martin Hareva dan Pendeta Arif Mirjaya pamit undur diri. Tetap haus akan kebenaran, tetap rendah hati dalam berpikir, dan tetap teguh dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati.
biarkan aman selalu ku di